Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, juga kepada ahli kubur kita semua, serta untuk niat kita di dalam belajar ilmu semoga akan mendapatkan kemudahan dan keberkahan dan manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi bil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya sholihin wa syuhada sholihin wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musannifin khususan muallifi riyadis sholihin al imam an-Nawawi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il kuburi minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ala adhini kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Bapak Ibu yang saya hormati, minggu yang lalu kita sudah mengawali dengan menyampaikan tarjamah atau biografi Imam An-Nawawi ya. Ada dua nama Nawawi yang kita kenal. Yang pertama adalah Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang kedua adalah Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama yang bernama An-Nawawi juga, Syekh Nawawi, tapi berasal dari Banten. Jadi yang kitabnya juga dikaji di Indonesia. Beliau tinggal di Mekah, tapi kitabnya dicetak dan dikaji di pondok pesantren di Indonesia ini. Nah, kita akan memulai dengan muqaddimah atau pengantar. Kalau kemarin kita membaca tarjamah. Tarjamah itu biografi atau biografi itu berarti biodata Imam An-Nawawi. Malam hari ini kita mulai dengan muqaddimah dari Riyadhus Shalihin. Kenapa kita perlu membaca atau perlu melihat muqaddimah, tidak langsung ke masuk bab? Karena dengan kita membaca muqaddimah, kita akan mengetahui sekaligus memahami latar belakang kenapa Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dengan kita memahami latar belakangnya, kita memahami jalan berpikir beliau, maka akan memudahkan kita ketika membaca bab-bab berikutnya. Sekalipun mungkin kita tidak sempat membaca semuanya, tetapi setidak-tidaknya jalan berpikir yang dikehendaki oleh Imam An-Nawawi kita bisa ikuti. Nah, kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmunya sekaligus bisa meneladani beliau. Imam An-Nawawi ini seorang yang wafat di usia masih muda, tetapi karyanya sudah sangat banyak. Ribuan kalau kita tulis karyanya, padahal beliau wafat di usia 43 tahun.
Saking banyaknya karyanya, beliau tidak sempat menikah. Jadi belum sempat menikah sudah wafat. Itu Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kita mulai dengan ucapan yang ditulis oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat yang punya sifat Rahman, kasih, dan Ar-Rahim, zat yang punya sifat Ar-Rahim, punya sifat penyayang. Okay? Kalau disebut Bismillah itu artinya diawali dengan kata yang tersembunyi, yang tidak diucapkan, yakni u'allifu Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi mengatakan, aku mulai mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah, zat yang punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Kenapa dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, kullu amrin dzi balin. Setiap perkara penting, setiap perkara yang ada kepentingannya, yang baik, la yubda'u, yang tidak dimulai fihi, di dalam perkara itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara itu menjadi kehilangan berkahnya atau terputus keberkahannya. Karena itu kita dianjurkan, disunnahkan membaca bismillah di setiap apapun, semua kegiatan yang baik. Mau makan kita membaca bismillah, mau tidur kita juga membaca bismillah, mau belajar kita membaca bismillah, mau mengaji kita membaca bismillah, menulis buku kita membaca bismillah. Nah, itu kita membacakan seperti itu semua yang baik. Maka Imam An-Nawawi memberikan contoh kepada kita ketika beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita memaknai bismillah itu apa artinya. Bismillah ay biismillah, dengan menyebut asma Allah. Allah itu zat yang wajibul wujud, keberadaannya menjadi satu keniscayaan. Selain Allah itu mungkinul wujud, keberadaannya hanya mungkin saja. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Manusia itu mungkinul wujud, karena keberadaannya tergantung dengan keberadaan Allah. Karena itu semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu hanya mungkin saja. Sedangkan Allah itu adalah wajibul wujud. Karena wajibul wujud berdasarkan dalil maupun berdasarkan akal. Berdasarkan dalil nakli yang ada di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran misalnya, innani anallah, saat temen ingsun, sesungguhnya saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Jadi kalau disebut Allah itu adalah sesembahan yang memang betul-betul boleh disembah dan patut disembah. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah berarti dia salah alamat. Nah, nyembah kok salah alamat ya. Makanya agar tidak salah alamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditugaskan oleh Allah ke muka bumi itu apa tugasnya? Tugasnya itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Tugasnya untuk memperbaiki akhlak. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, buistu, diutus sapa ingsun li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan untuk menata atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, itu tugasnya Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau mendapatkan tugas menyempurnakan akhlak itu sebenarnya adalah buah. Namanya buah, berarti sebelum berbuah nandur dulu. Nabi Muhammad itu menanam dulu. Sebelum menciptakan manusia menjadi berakhlakul karimah itu Nabi Muhammad menanam dulu. Apa yang ditanam? Yang ditanam Nabi itu tauhid. Nah, jadi Nabi itu menanamkan tauhid kepada umat ini supaya umat ini tidak keliru, tidak salah alamat kalau menyembah. Nah, yang dihadapi Nabi itu ada orang-orang kafir, ada dua golongan orang kafir.
Yang pertama golongan ahlu kitab. Orang-orang ahli kitab itu orang yang sudah pernah mendapatkan kitab dari Allah. Karena sudah mendapatkan kitab dari Allah, sebenarnya sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang tauhid. Ahli kitab itu apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi dulu pernah mendapatkan pelajaran mulai dari nabi-nabi terdahulu, diteruskan oleh nabinya yang mengeluarkan Taurat, yang mendapatkan Taurat berarti Nabi Musa. Kemudian yang mendapatkan Injil berarti Nabi Isa. Yang mendapatkan Zabur berarti Nabi sinten? Nabi Daud, nggih. Itu semuanya yang disampaikan sama. Napa? Tauhid. Tauhid niku berarti menyampaikan tidak ada Tuhan, la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang benar yang di dalam yang berhak fil wujudi dalam kenyataannya illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi itu menyampaikan bahwa Tuhan yang layak disembah dan patut disembah dan boleh disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya manusia. Namanya manusia itu bermain-main. Ada golongan Yahudi dan Nasrani itu ada yang bermain-main dengan kitab yang mereka buat. Di dalam Al-Quran disebutkan minhum lafariqon yalwuna alsinatum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Di antara golongan ahli kitab itu tidak semuanya. Ada ahli kitab itu yang baik. Setelah mereka mendapati bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengikuti perintah Allah bahwa Rasul itu nabi yang terakhir. Kalau disebut khotamun nabiyyin, penutup para nabi, karena Rasulullah itu nabi yang terakhir, maka begitu bertemu dengan Rasulullah langsung beriman kepada nabi. Itu ahli kitab yang benar. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan juga laisu sawa'a bin ahlil kitabi ummatun qaimah. Tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada ummatun qaimah, ada orang-orang yang jejak, yang pikirannya benar. Mereka itu yatluna ayatillahi ana al-laili wa yasjudun. Mereka itu senantiasa membaca ayat-ayat Allah ana al-laili wa hum yasjudun. Malam hari mereka bersujud, artinya sholat. Bangun malam untuk menjalankan sholat. Itu ahli kitab yang benar. Jadi mendapatkan kabar tentang Rasulullah, mereka mencari Nabi dan kemudian ikut berada di barisan Nabi. Akhirnya dari ikut syariat nabinya dulu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, ketika Rasulullah hadir, mereka itu mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada golongan yang mokong begitu. Lafarikon, golongan ini yalwuna alsinatum bil kitab. Mereka itu bermain-main dengan mulutnya dengan kitab. Litahsabuhu minal kitab, supaya orang mengira bahwa itu kitab. Tetapi wa ma huwa minal kitab. Tapi yang diomongkan itu bukan kitab. Jadi mereka itu merubah kitab suci mereka itu dirubah-rubah. Tapi ngomong nenggone wong, ini loh kitab suci yang dibawa oleh Nabi dulu, padahal bukan. Fayakuluna, mereka semua itu mengatakan huwa min intillah, ini dari Allah, tetapi Allah menegaskan wa ma huwa min intillah, itu palsu, bukan dari Allah. Nah, Nabi Muhammad ngadepi orang yang kayak begini. Jadi golongan ahli kitab yang merubah-rubah kitab itu, mereka sudah pernah mendapatkan pelajaran tauhid, tapi bermain-main dengan pelajaran tauhidnya. Maka oleh Allah Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, diminta untuk mengajak ahli kitab kembali kepada pelajaran yang benar. Maka Allah berfirman kepada Nabi untuk menyampaikan, ya ahlal kitab, hai ahli kitab, ta'alau, mari kita kembali ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama yang dulu pernah diajarkan oleh nabi-nabi kalian. Apakah kalimat yang sama itu? Allah na'budu illallah,
agar kita tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah itu. Jadi diajari ini. Karena dulu itu ahli kitab bikin konsensus, bikin Tuhan baru begitu ya. Ini kalau dibahas banyak itu ada kesepakatan-kesepakatan. Oh Tuhan kok kesepakatan. Nah, itu ya. Itu ahli kitab. Bikin konsili namanya kesepakatan di Nisia ya. Mensepakati Tuhannya ini. Loh, Tuhan kok disepakati. Padahal Tuhan yang benar itu ya la ilaha illallah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua itu siapa? Ada golongan yang tidak mengenal Tuhan secara benar. Dia nggak ngerti konsep Tuhan. Pokoknya anut grup. Siapakah itu? Orang-orang musyrik. Mereka pokoknya melok mbah-mbahnya dulu, mbahku mbiyen wis ngene gitu ya. Aku wis melok ngene iki, jadi begitu ya. Mereka itu menyembah Tuhan yang dibuat-buat sendiri. Bikin patung disembah. Nah, itu. Patung nek bosen dibuang, dibongkar, Tuhannya dibuang sendiri gitu ya. Mereka itu begitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi kepada orang yang seperti ini? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan, dikenalkan tentang konsep yang benar tentang Tuhan kepada orang begini ini. Di Al-Quran disebutkan kalau kamu minta kepada orang seperti kepada patung itu, dia nggak bisa memberikan apa-apa. Kemudian fatarahum yang dzuruna ika wa hum la yubsirun. Patung-patung itu kelihatannya mentelengi sampean. Namanya patung kan mesti melotot gitu ya. Tapi wa hum la yubsirun kata Al-Qur'an. Itu nggak bisa ngelihat itu. Lo kelihatannya mentelengi sampean itu tapi sebenarnya dia nggak melihat, itu patung. Karena itu siapakah Tuhan yang menciptakan Man rabbus samawati wal ard, katakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi itu? Jawablah Muhammad, kul katakan Muhammad kepada mereka Allah. Allah yang menciptakan langit, bukan patung itu. Karena itu patung itu tidak bisa memberikan madorot kepada kalian. Maka carilah Tuhan yang benar, jangan hanya ikut-ikutan. Nah, maka kemudian dikenalkan dengan konsep Tuhan yang benar. Konsep Tuhan yang benar itu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Kula lan panjenengan sedaya membaca surat Al-Ikhlas itu sebenarnya menjelaskan, mengenalkan siapa sih sebenarnya Tuhan itu. Katakan Muhammad, kul katakan kepada mereka, huwa dialah Allahu, Gusti Allah ahad yang punya sifat Maha Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Maha Esa itu di dalam sifatnya maupun Maha Esa di dalam zatnya. Apa maksudnya Maha Esa di dalam sifatnya? Allah itu satu-satunya. Tidak ada satupun yang menyamai, itu berarti Maha Esa di dalam sifatnya. Satu kewujudan yang punya sifat menyendiri, tidak ada yang menyamai, itu Allah. Kalau makhluk itu ada yang menyamai, coba manusia. Walaupun wajahnya berbeda-beda tapi sama, coba. Sama menghadap ke depan. Sama bernafas dengan paru-paru ya, sama bisa berbicara. Berarti ada yang menyamai. Tapi Allah itu tidak ada yang menyamai, karena itu disebut ahadun fi sifatihi. Satu-satunya Maha Esa di dalam sifatnya, itu Allah. Yang kedua, Allah itu juga Maha Esa di dalam zatnya. Artinya apa? Allah itu bukan susunan dari sesuatu. Nah, itu maksudnya Maha Esa dalam zat. Beda dengan makhluk kita ini, makhluk manusia disebut seorang manusia, berarti ada kepala, ya kan? Ada tangan. Ini kan berarti kita tersusun dari tangan, kepala, kaki, ada organ, ada paru-paru. Allah tidak tersusun. Allah bukan merupakan susunan dari itu. Di dalam diri Allah juga tidak seperti sel. Nah, kalau kita belajar ilmu biologi itu ada sel ya. Sel itu walaupun cuwili tapi bisa dipecah-pecah. Sel itu masih ada inti sel. Dalam inti sel masih ada kromosom, dalam kromosom masih ada DNA. DNA masih tersusun dari bahan-bahan senyawa-senyawa kimia.
Tapi Allah itu enggak tersusun seperti itu. Allah tidak bisa dipecah-pecah. Nah, kalau makhluk ini bisa dipecah-pecah. Inilah para ulama menjelaskan keesaan Allah. Disebut Isa di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya. Allahus Somad, Tuhan yang seperti itu sifatnya, yang Esa di dalam zatnya, Esa di dalam sifatnya, punya sifat tempat meminta. Jadi kita ini memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu panjenengan kelolaan panjenengan sedaya kalau membaca surat Al-Fatihah itu iyyaka napa na'budu. Mung datang panjenengan hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, saya menyembah, saya beribadah. Kita ini hanya menyembah kepada Allah. Kalau sudah begitu wa iyyaka lan namung dateng panjenengan ya Allah nasta'inu kula sedaya nyuwun pitulung minta pertolongan kepada Allah. Jadi pertolongan kepada Allah kita menyandarkan tauhid itu sampai seperti itu. Supaya bersih tauhid kita. Jadi begitu. Allahus Samad lam yalid walam yulad. Dikenalkan orang-orang kaum napa nika wau, kaum penyembah berhala oleh Nabi dikenalkan Tuhan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti nek sing duwe anak berarti dudu Tuhan. Nek sing duwe anak atau duwe bapak berarti bukan Tuhan. Punya ibu berarti bukan Tuhan. Ini membantah teori-teori agama-agama yang keliru, yang tidak mengajarkan tauhid, dibantah oleh Nabi. Nah itu sampai seperti itu Kanjeng Nabi itu. Supaya semuanya bertauhid, supaya semuanya menyembah kepada Allah. Lalu ditegaskan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Allah itu sendiri dalam sifatnya. Nah, karena itu, maka kalau sudah seperti itu, kita ini diajari oleh Allah untuk mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Jadi harus mengenalkan konsep Tuhan yang benar itu. Oh Tuhan itu teorinya seperti ini. Nah, menurut ilmunya begini, menurut logika akalnya seperti ini, maka barulah kita mengikrarkan asyhadu, saya bersaksi Allah ilaha, tidak bahwasanya tidak ada Tuhan fil wujudi, maksudnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi tidak ada Tuhan di dalam wujudnya, di dalam kenyataannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, karena Allah memerintahkan bahwa Nabi itu Nabi yang terakhir, wa anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya, atau wa asyhadu anna Muhammadan, dan bahwa saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Karena utusannya Allah, maka yang disampaikan Kanjeng Nabi kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang datang dari Kanjeng Nabi ya ikuti. Wa manahakum anhu, dan apa yang dilarang dari Nabi, yang dicegah oleh Nabi, fantahu, jauhi. Jadi kula panjenengan sedaya mendapatkan tuntunan seperti itu ya semanut apa jere Kanjeng Nabi. Nabi ngongkon ngene ya ngene, Kanjeng Nabi ngelarang seperti ini ya kita menjauhi. Nah, ini jadi setelah kita melakukan proses-proses yang seperti itulah kemudian kita mengikrarkan diri melaksanakan syahadat. Dengan kita bersyahadat maka kita mengikuti tuntunan sesudahnya. Mulai belajar jadi orang baik, mulai belajar sholat ya, mulai belajar zakat dan seterusnya. Mulai melaksanakan, mengikuti tuntunan yang baik, melaksanakan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Jadi kalau sudah seperti itu, orang itu akan menjadi akhlakul karimah atau punya adab yang baik. Akhlakul karimah, yang dikatakan akhlak ini napa? Akhlak itu sesuatu yang kita lakukan tanpa kita pikirkan niku akhlak. Jadi orang itu disebut punya akhlakul karimah, artinya perbuatannya, kelakuannya yang enggak dipikirkan itu api. Enek wong kecelakaan, toer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhlakul karimah.
kesandung. Buat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhlakul karimah istirja. Tapi nek mazmumah saja diucap kesandung duel gitu. Langsung nyebut liho gitu ya. Miso gitu ya. Kacau ini. Nah, itu berarti mulutnya spontannya begitu. Nah, karena itu akhlak itu adalah cerminan dari tauhid tadi itu. Karena itu Kanjeng Nabi menyampaikan siapa yang tauhidnya sempurna, maka akhlaknya juga sempurna. Akmalul mu'minina imanan, sesempurna-sempurna orang mukmin keimanannya, aksanuhum yang paling baik khulukon akhlaknya. Jadi orang mukmin yang paling baik keimanannya itu ya akhlaknya yang paling baik. Karena itulah jadi Nabi Muhammad itu menata akhlak manusia itu tidak diawali dari langsung begini, tidak, tapi diajari dulu tauhid tadi itu. Ada dua kelompok tadi, Yahudi juga dibenarkan tauhidnya, orang Nasrani juga dibenarkan tauhidnya, diajari dulu. Nabimu dulu begini. Para nabi itu semua mengajarkan tauhid. Jadi semua nabi itu, Nabi Adam mulai Nabi Adam mengajarkan tauhid. Yang diajarkan, kata Allah, illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi Allah tidak menciptakan setiap masa itu kecuali orang laki-laki yang Allah memberikan wahyu kepada mereka. Apa isi wahyu? Annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, kan gitu. Maka fa'buduni, beribadalah kepadaku, sembahlah kepadaku. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang makna tadi. Kita sudah bicara Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu zat yang wajibul wujud, sedangkan selain Allah itu mumkinul wujud. Sekarang Ar-Rahmanur Rahim, sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman sama Ar-Rahim minggu yang lalu sudah saya sampaikan, artinya dari kata yang sama, artinya rahmat, kasih sayang. Tapi dua hal itu punya makna yang spesifik berbeda antara Rahman dan Rahim. Sama-sama menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah, tetapi Ar-Rahman dan Rahim itu konteksnya berbeda. Ar-Rahman itu kata para ulama menunjukkan sifat dari zat Allah yang maha kasih sayang, sedangkan Rahim, Ar-Rahim itu perbuatan Allah yang semua mencerminkan kasih sayangnya Allah. Yang kedua, Ar-Rahman itu bersifat lebih umum, berlaku untuk semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim itu hanya berlaku untuk orang mukmin. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Ahzab, "Walladzi yusalli 'alaikum", dialah Allah yang membersihkan, yang memberikan rahmat kepada kalian, wa malaikatan, juga para malaikat. Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian minadz-zulumati, dari kegelapan, ila nur, kepada cahaya. Wa kana, dan adalah Allah itu bil mukminina, dengan orang-orang mukmin, Allah itu rahiman, maha belas kasihan. Nah, maha penyayang Allah itu. Jadi kepada orang mukmin, Ar-Rahim itu kepada orang mukmin. Kalau Ar-Rahman itu kepada seluruhnya. Allah itu menyayangi semua makhluk, termasuk makhluk yang benci kepada Allah masih disayangi. Nah, itu hebatnya Allah itu begitu. Nah, kita ini enek wong mangkelan, kan kita ini langsung mangkel. Allah tidak pernah marah dalam artian benci, apalagi Allah kemudian mutung, enggak gitu ya. Ada orang yang pekerjaannya memaki-maki Allah, termasuk orang yang tidak mau menyembah Allah, masih tetap dikasihani sama Allah. Buktinya apa? Isi-isi melek. Meripate isi-isi ketip, ya kan? Coba jenengan misalnya ketipnya dihilangin, Gusti Allah, Masya Allah. Ternyata ada orang yang sakit tidak bisa ketip. Glaukoma. Ini yang pakar dokter-dokter ahli mata itu, orang yang glaucoma itu meripatnya mendelik gak bisa ketip. Nah, kita dikurangi begitu aja, ngemelune gak karuan. Kayak seperti saya ini, dikurangi matanya, kemampuannya, kacamatanya dijabut itu sudah gak kelihatan apa-apa gitu ya. Nah, itu Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya. Semua makhluk diberikan kesempatan ngisep oksigen.
nggak pakai tuku, nggak mikir kita ini menghisap oksigen, ya kan? Nah kita misalnya ngisap oksigen itu mikir, itu kok suruh beli mungkin habis berapa tabung kita ya. Tetapi kita ini menghisap oksigen tidak beli, tidak pakai tabung. Baru suatu ketika kita diuji, lalu dicek, dicoba, dikai corona. Nah corona itu menunjukkan Allah ngetes manusia. Oh nek kayak corona gak iso bernafas. Baru bingung. Itu sebenarnya untuk mengecek manusia saja. Karena itu Ibnu Athaillah menyampaikan mata mana'aka asyadaka kohrohu. Nek kapan Gusti Allah mencegah apa yang kita inginkan, menungso iku punya keinginan, inginnya sehat terus gitu ya, gak tahu loro. Tapi suatu ketika dikasih sakit, maka sebenarnya Allah itu ingin menunjukkan kepada kita, Allah punya kekuasaan, punya kemampuan memaksa. Buktinya nek sampean dikai loro tidak berdaya. Kita ini dikasih paru-paru nggak bisa bernafas, sudah nggak karu-karuan. Oh itu tunjukkan itu kekuasaan Allah itu. Karena itu kita disuruh istirja, awake dhewe inna lillah, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah juga kita kembali. Jadi begitu Bapak Ibu nggih. Jadi itu sifat Ar-Rahman ya, kembali. Ar-Rahman itu menyayangi semuanya tanpa pandang bulu. Sesekali Allah menunjukkan sifat kekuasaannya hanya sesekali saja, tidak selalu. Nah, tetapi kalau kita ini apa yang kita kehendaki tidak keturutan, maka kita disuruh bersabar. Ingin sehat kok dikasih sakit, disuruh bersabar. Ingin duitnya akeh tapi kok gak ambil duit, ya disuruh bersabar. Jadi memang begitu. Yeah. Kemudian berikutnya Ar-Rahman itu sifat yang hanya melekat kepada Allah, sedangkan Ar-Rahim itu sifat yang mungkin dimiliki oleh hambanya. Nah itu. Jadi Ar-Rahman itu hanya untuk menyebut Allah. Karena itu orang tidak boleh disebut Ar-Rahman. Yang sudah saya sampaikan ya. Kalau ingin menyebut Ar-Rahman harus ada embel-embelnya. Abdurrahman. Berarti hambanya Gusti Allah, Syaifur Rahman, pedangnya Allah, ya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Tapi nek Rahman tok itu berarti Allah, ya. Ar-Rahman berarti Gusti Allah. Nek orang manusia diberi nama Ar-Rahman, maka harus dirubah namanya. Nek kadung ditempel nang gone KTP repot begitu ya, kayak seperti orang Jember ada orang diberi nama Tuhan gitu ya. Jadi namanya di KTP Tuhan, nggak ngerti mungkin karena kepengen jadi apa. Namanya kok Tuhan. Nah, itu karena orang tuanya nggak paham. Nah, karena itu kita perlu sampaikan kalau ada orang diberi nama kok Rahman tok, nah, nggak ada apa-apanya di depannya, kita perlu ingatkan, Bu, Rahman niku asma khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau panjenengan kepengen anaknya ada nama Rahmannya harus diawali di depan. Abdurrahman atau Khalilur Rahman. Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman, hambanya Gusti Allah. Khalilur Rahman artinya kekasih Allah. Syaifur Rahman artinya pepedangnya Allah. Ya. Dan seterusnya. Habibur Rahman artinya kekasihnya juga kekasihnya Allah. Jadi begitu. Sedangkan Ar-Rahim itu bisa dimiliki oleh manusia. Karena itu Nabi Muhammad juga punya sifat Ar-Rahim. Seperti di dalam surat At-Taubah, kalau kita membaca tiba kita sering membaca. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi Kanjeng Nabi itu apa yang penderitaan yang kalian rasakan. Jadi Kanjeng Nabi itu ikut merasakan penderitaan hambanya. Itu Kanjeng Nabi itu orang yang paling empati. Nenek umatnya menderita, Nabi sangat mikir. Kemudian harisun, Nabi itu sangat tamak. Maksudnya tamak itu sangat berharap alaikum, kepada kalian. Maksudnya sangat berharap semua umatnya selamat. Umatnya itu kadang-kadang gak mikir awake. Nabi Muhammad itu sing dipikirnya umatnya. Umatnya, beliau sangat berharap umatnya itu selamat. Karena itu ketika mau wafat, yang difikirkan, yang disebut adalah umatnya. Ummati. Nah itu. Maka sifatnya Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim, terhadap orang-orang yang mukmin, maka Nabi itu belas kasihan dan penyayang. Jadi itu sifatnya Nabi. Sifatnya Ar-Rahim. Allah juga punya sifat Ar-Rahim, Nabi Muhammad juga punya sifat
Ar-Rahim. Berarti Ar-Rahim itu sifat yang dimiliki oleh Allah, tapi juga bisa dimiliki oleh hambanya, para nabi. Berbeda dengan Ar-Rahman, sifat hanya milik Allah, tidak boleh disematkan kepada manusia. Jadi begitu Bapak Ibu nggih. Kita sementara sampai begitu. Kita lanjutkan pada minggu depan. Mari kita akhiri dengan bacaan doa nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amaka bizida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi antaka 'ala darajat wa tuballighuna bi as-salawat bil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'al jam'ana marhuma jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.